Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw, seperti biasa di Jumat di formasi pukul 11 kita bakal ada talk show obsesi, obrolan seputar Saqofah Islam. Dan kali ini akan dipandu oleh Eno ya rekan Raw. Dan di sini di edisi 27 Oktober 2023 tema kita adalah mencari teman akrab, why not? Dan di sini narasumber kita ada Ustazah Ummu Ulya ya. Senang sekali berjumpa dengan Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Dan rekan Raw, sepertinya temanya ini sangat menarik ya, karena di sekeliling kita semua akan dikelilingi oleh teman-teman kita. Baik, kalau begitu kepada Ustazah dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar setia Obsesi Raw FM pada pagi menjelang siang hari ini ya, seperti tadi disampaikan oleh Kak Eno bahwa untuk tema kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini, terkait dengan satu topik yang mungkin kelihatannya sederhana gitu ya, sederhana terkait dengan pertemanan gitu, tetapi sebenarnya dalam Islam pertemanan itu juga ada aturannya. Kan kenapa? Karena pertemanan itu di dalam Islam juga ada anjurannya gitu ya. Teman seperti apa yang dianjurkan untuk kita miliki, bahkan teman seperti apa yang dianjurkan untuk kita jauhi gitu. Karena tidak semua karakter ataupun tipe-tipe manusia bisa kita jadikan teman. Apalagi kalau tadi kita bicara teman akrab gitu ya. Nah, kenapa harus teman akrab gitu ya? Kak Eno, karena kalau akrab itu kan karib ya, karib itu dekat gitu, teman dekat. Tentu kita sebagai manusia punya naluri gitu ya, yang Allah berikan sebagai fitrahnya kita manusia untuk berbagi kasih sayang, untuk berbagi kepedulian gitu ya, dan juga untuk saling take and give gitu ya. Jadi kita, Allah ciptakan sebagai makhluk sosial, tentunya mempunyai potensi-potensi untuk kita membutuhkan interaksi dengan orang lain gitu. Sehingga disinilah salah satu alasan untuk apa perlunya kita memiliki teman gitu ya. Berteman itu kan kalau sering ya digambarkan itu seperti minyak wangi dengan pandai besi gitu, ya kan. Nah, kalau kita memilih teman penjual minyak wangi kan gitu ya, antara penjual minyak wangi dengan pandai besi. Kalau kita memilih seorang teman yang dia adalah pemilik atau pengusaha minyak wangi, maka apa yang kita dapatkan? Tentunya yang kita dapatkan adalah semerbak wangi dari minyak yang ia jual. Nah, gitu kan? Nah, selain kita bisa membeli minyak wangi tadi, kita juga bisa mendapatkan baunya atau wanginya ya, wangi dari minyaknya atau parfumnya lah, kita katakan begitu. Nah, tapi sangat berbeda kalau kita berteman akrab dengan seorang pandai besi. Apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah wangi asap yang tidak enak, kan gitu ya. Kemudian baju atau badan kita bahkan bisa berpotensi terbakar. Nah, ini perumpamaan ya Mbak Eno, bukan sesuatu yang rasis gitu ya, artinya membedakan teman itu dari segi pekerjaannya, bukan itu. Ini adalah kiasan dimana ketika kita memilih teman itu ya harus hati-hati begitu. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi yang tidak akan merugikanmu, engkau bisa membeli atau minyak wangi tadi darinya, atau minimal engkau mendapatkan wanginya.
Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Diriwayatkan oleh Bukhari gitu ya. Jadi Rasulullah memberikan kita petunjuk gitu ya, petunjuk bagaimana caranya untuk kita memilih teman. Kan tadi kita katakan bahwa teman akrab itu teman dekat gitu ya, teman yang kita harapkan bisa mengenal kita, kemudian juga peduli dengan kita sebenar-benar kepedulian gitu ya, bukan pertemanan yang dibangun berdasarkan asas kepentingan semata gitu. Ketika dia penting dia datang gitu ya Mbak. Terus kalau dia merasa tidak penting dia pergi. Apalagi kalau dia merasa bahwa berteman dengan kita itu akan merugikan materi gitu. Nanti kalau berkawan dengan dia aku merasa rugi gitu. Ya kan? Nanti aku belikan ini, bawakan, sebenarnya kan nggak mesti seperti itu ya pertemanan gitu. Nah, tetapi di dalam sistem kapitalis hari ini orang berteman pun pilih-pilihnya karena materi gitu. Ya kan? Kita ada seorang yang memilih berteman dengan si A. Kenapa? Karena dia punya banyak fasilitas misalnya, kan gitu. Atau dia punya banyak atau misalnya waktu kita di sekolah kan kita mau berkawan dengan orang yang juara karena kita ingin ya gitu mendapatkan ilmu dari dia. Tapi ketika kita mendapatkan ilmu atau misalnya juaranya bergeser, kemudian kita mengejarnya, kemudian kita meninggalkannya gitu, ya kan? Nah, bukan seperti ini pertemanan dimaksud gitu ya. Nah, itu saya katakan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, ya, syamilan kamilan gitu ya, sehingga dalam pertemanan pun ada aturannya gitu ya. Maka teman itu harus bisa kita lihat gitu ya, apakah dia sosok yang nantinya bisa merusak kita atau memberikan maslahat gitu ya, ataupun manfaat. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa ada sebuah hadis yang menunjukkan larangan berteman dengan orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Hadis ini juga menunjukkan, hadis yang tadi maksudnya gitu ya, Bukhari tadi, bahwa dorongan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia. Ini termaktub dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar al-Asqalani ya, dikatakan tadi gitu ya, bahwa teman yang harus kita miliki itu adalah teman yang bisa membawa kita lebih taat kepada Allah gitu ya, dan juga mengerti tentang hakikat bagaimana menjalani hidup di dunia ini. Bukan teman yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, apalagi lalai terhadap fata morgana dunia gitu. Nah, jadi kita harus bisa tadi ya memilihnya. Maka dikatakan bahwa berdasarkan hadis ini, begitulah pentingnya gitu ya berteman dengan orang-orang soleh. Nah, jadi teman akrab yang harus kita miliki itu adalah orang-orang yang soleh. Memang kita tidak tidak berani mengatakan kalau diri kita ini orang soleh itu nggak soleh gitu ya Mbak. Nah, hanya saja ketika kita ingin berteman tadi, memilih teman akrab, memilih teman karib, memilih teman dekat, maka kita lihat gitu ya, kesolehan seseorang itu kan tentu akan terlihat dari amalan-amalannya, dari kesehariannya gitu. Kita tentu nggak bisa menilai dari hatinya kan Mbak, tentu dari amalannya, sholatnya, kemudian puasanya, bagaimana ketaatannya kepada perintah Allah gitu ya, dan juga ketaatannya untuk meninggalkan larangan Allah gitu. Nah, ini bisa kita lihat dalam kebiasaannya sehari-hari gitu. Nah, kenapa kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh gitu ya? Yang pertama, karena teman yang soleh itu akan mengingatkan kita untuk beriman dan beramal soleh juga gitu ya. Ketika kita salah, dia akan mengingatkan kita, sebagaimana dia tidak ingin dirinya terjerumus kepada kesalahan yang kita lakukan gitu. Contoh misalnya ya kan, ada dua sahabat, misalnya si A dan B lah kita katakan gitu ya. Yang A ini misalnya dia adalah seseorang yang suka bangun telat ya kan, suka bangun telat pagi dan jarang sholat subuh. Nah, ketika berteman akrab dengan si B gitu kan, nah ternyata si B ini betul-betul orang yang kalau dikatakan sholat fardunya ini tidak lagi pernah bolong, sehingga dia memberikan dampak ataupun efek yang positif tentunya gitu ya, yang bermanfaat kepada siapa? Kepada si A tadi.
Nah, mengingatkan untuk sholat. Ukti, kan gitu ya, sudah azan, yuk kita sholat misalnya. Walaupun misalnya hanya sekedar mengingatkan di dalam handphone, kan gitu ya. Atau misalnya jam 3 dia miss call. Assalamualaikum ukti, tahajud yuk gitu. Ini konteksnya bukan lawan jenis ya yang kita maksud gitu. Tapi ini konteksnya adalah persahabatan dua orang yang bersahabatnya tadi karena Allah gitu. Nah, kemudian mengajak kita untuk qanaah dan juga istiqomah, dan tidak lupa mendoakan kita dalam kebaikan, baik di depan kita maupun di belakang kita. Karena Rasulullah SAW bersabda pernah juga mengatakan gitu ya, bahwa doanya seorang sahabat kepada sahabat yang tidak diketahuinya gitu ya, itu doa yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya teman dekat gitu ya, teman yang memang soleh gitu, maka doakanlah dia gitu. Doakan agar Allah menjaganya, agar Allah memberikan dia keistiqomahan dalam Islam hingga akhir hayatnya, walaupun dia tidak tahu kalau kita mendoakannya gitu. Atau ketika misalnya kita sedang dalam perjalanan atau di dalam perjalanan, kemudian kita mendoakannya kan sering apa? Fi amanillah misalnya gitu, ya kan? Atau misalnya ketika dia memberikan kita hadiah, kita mengatakan jazakillahu khairan katsiran gitu, itu adalah doa gitu. Nah, jadi saling mendoakan teman itu sesuatu yang disunnahkan di dalam Islam gitu ya. Dan kemudian teman akrab itu, teman yang kita jadikan teman akrab itu ternyata adalah juga nanti menjadi teman yang akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Jadi kalau teman kita tadi adalah teman-teman yang membawa kita lalai atau semakin jauh dari Allah, maka dengan mereka nanti kita dibangkitkan. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah, kemudian mendekatkan kita kepada ketaatan, maka dengan mereka juga lah nanti kita akan dibangkitkan gitu. Nanti kan luar biasa ya Mbak, dampak ataupun efek dari pertemanan itu. Jadi dalam Islam itu berteman itu memang dianjurkan gitu ya, tetapi berteman seperti apa yang memberikan kita keselamatan. Nah, tidak semua teman gitu ya bisa kita jadikan teman akrab. Apalagi kalau di daerah kita ini gitu ya, ada istilah rambut yang sama-sama hitam begitu kan gitu ya. Tapi kalau hati siapa yang tahu. Nah, kenapa? Karena memang di dalam hati manusia itu nggak bisa kita baca. Maka apa yang kita lihat dari aktivitasnya sehari-hari kan gitu ya, itulah yang kita nilai dari seseorang gitu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, bagaimana cermin pertemanan atau persahabatan, perteman akraban para sahabat dulu, ini betul-betul model gitu ya, model persahabatan, pertemanan akrab yang layak ataupun yang benar-benar dijadikan contoh gitu ya kan. Seperti siapa misalnya? Pertemanan Abu Bakar dengan Utsman bin Affan, dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Zubair bin Awam gitu ya. Mereka ini adalah apa sih kalau bahasanya itu soulmate-an gitu ya, sahabat gitu. Mereka berempat ini adalah sahabat. Nah, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam kan gitu ya, mereka bertiga juga masuk Islam mengikuti jejaknya Abu Bakar. Sebagaimana Abu Bakar merasakan betapa dia mendapatkan petunjuk yang luar biasa dari Rasulullah SAW setelah masuk Islam, maka dia pun menyampaikan Islam kepada sahabat-sahabatnya, ya, kepada Utsman tadi, kepada Abdurrahman bin Auf, dan kepada Zubair bin Awam gitu. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa petunjuk yang Allah berikan, yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah itu betul-betul membuat dia itu mengerti gitu ya tentang hakikatnya hidup di dunia, dan dia ingin agar ia selamat hidup di dunia, tentu dunia akhirat gitu. Maka seperti itu juga lah keinginan Abu Bakar untuk keselamatan sahabat-sahabatnya ini. Jadi dia tidak berdiam diri, menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan kebaikan untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi itu berkawan nggak selfish gitu, tapi betul-betul dia seorang yang friendly gitu kan, dan friendly dan juga care kepada para sahabatnya. Dia nggak mau masuk surga sendiri gitu, tapi mengajak para sahabatnya untuk masuk surga juga gitu ya. Dan mereka ini adalah teman-teman duduknya Abu Bakar gitu. Kenapa dikatakan teman-teman? Kalau bahasa kita mungkin teman nongkrong kali ya gitu ya. Nah, teman nongkrong yang sering mereka nongkrong, dan ketika Abu Bakar masuk Islam, mereka juga ikut masuk Islam. Dan kita lihat bagaimana kontribusi atau perjuangan mereka berempat ini terhadap Islam luar biasa,
ya kan? Sebagaimana Abu Bakar adalah orang yang begitu banyak memberikan kontribusi terhadap Islam, begitu juga dengan Utsman, begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf, begitu juga dengan Zubair bin Awam gitu. Jadi mereka betul-betul sahabat yang bolehlah kita katakan sahabat yang kita cemburui gitu, ya kan? Sebagaimana mereka itu membangun persahabatan yang bukan saling merugikan gitu ya, tetapi saling memberikan tadi manfaat ya, bukan merusak tetapi saling memberikan dukungan untuk ketaatan gitu. Nah, maka teman yang baik itu, sebagaimana tadi kita lihat contohnya para sahabat, adalah teman yang baik itu teman tadi yang peduli, ya kan? Dalam kitab wasiat Al-Mustafa yang disusun oleh Imam Asy-Sya'rani, Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ya Ali," kata Rasulullah, "seburuk-buruknya teman itu adalah orang yang teledor terhadap temannya dan menyebarluaskan rahasia temannya." Jadi kalau kita punya teman, kita anggap dia sebagai teman karib atau sahabat, tapi ternyata dia adalah orang yang selalu menyampaikan aib-aib kita keluar, maka Rasulullah dikatakan bahwa dia adalah seburuk-buruk teman gitu. Ya kan? Makanya kan dalam berteman itu tadi, karena kalau dikatakan teman akrab, teman karib, tentu sedikit banyaknya dia akan tahu tentang kita, ya kan, baik buruknya kita gitu. Tapi seburuk-buruk teman, kata Nabi, adalah teman yang membongkar keburukan kita kepada orang lain atau mengumbar aib kita. Maka berhati-hati gitu ya di dalam memilih teman akrab dan di dalam menentukan bahwa apakah memang teman ini layak kujadikan sebagai sahabat gitu ya, atau teman akrab atau tidak gitu. Karena bayangkan kalau tidak ada yang mengetahui kita di luar, ya kan, kalau tidak ada yang menyebarkannya, dan ternyata ketika yang menyebarkannya adalah orang yang paling dekat dengan kita, sakitnya luar biasa, kan Mbak? Sakit tak berdarah tapi lukanya luar biasa dalam gitu. Nah, talador yang dimaksud di sini adalah sosok teman yang tidak memperdulikan temannya, baik dari lahiriah gitu ya, sandang, pangan, papan, kesehatan lain gitu ya, maupun batiniah, apakah itu imannya, pemahaman Islamnya gitu ya, dan juga ilmunya gitu. Jadi kalau memang kita berteman akrab, bersahabat, tentu kebutuhan lahiriahnya juga alangkah gitu ya, alangkah mulianya kalau kita juga peduli, ya kan? Misalnya dia mengatakan, "Bu, Mbak gitu ya, atau Besti, besok kayaknya aku sudah tidak makan karena nggak punya lagi stok di rumah," gitu. Nah, ini kan sesuatu yang seharusnya juga kita merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat kita, gitu ya kan? Apa salahnya misalnya kita datang memberikan 2-3 muk beras gitu ya, atau 1 tabung beras gitu untuk stok dia, sampai misalnya Allah memberikan dia kemudahan mendapatkan rezeki selanjutnya gitu. Nah, atau misalnya papan gitu ya, kalau kita punya kontrakan gitu yang memang banyak dan bisa memberikan gratis bagi beberapa sahabat kita untuk sementara, ya udah nggak masalah gitu, ya kan? Kan itu sebagai Allah nanti akan menghitungnya sebagai pahala sedekah gitu, kesehatan juga gitu ya. Nah, kalau dia tidak punya uang untuk berobat gitu, alangkah mulianya kalau kita bantu misalnya kan di dalam dana pengobatannya dan lain sebagainya gitu ya, dan juga kondisi batinnya. Ketika dia perlu bercerita, perlu teman untuk curhat, maka hadirlah gitu ya sebagai teman yang mendengarkan ceritanya, tetapi juga mampulah memberikan solusi. Setidaknya kalau tidak mampu memberikan solusi, jaga aibnya, kan gitu. Jaga aibnya, jangan diumbar aibnya. Nah, oleh karena itu maka kita harus memperbanyak teman-teman yang soleh. Karena ada juga kata-kata bijak yang mengatakan banyak teman banyak jalan gitu. Ya kan, kenapa? Kalau memang teman kita cuma satu gitu ya, kalau kita clash dengan dia, maka kita nggak punya teman lagi gitu. Tapi kalau kita punya banyak teman-teman yang soleh, dikelilingi orang-orang yang soleh, maka kita bisa banyak menimba ilmu atau meminta nasihat kepada mereka gitu ya. Nah, tadi kita lihat para sahabat itu kan lebih dari 4 sebenarnya gitu ya, tapi mereka adalah sahabat-sahabat yang karib gitu ya, yang dekat-dekat, yang akrab gitu, sehingga mereka ketika memerlukan nasihat itu saling menasehati gitu. Nah, perbanyaklah teman yang soleh agar kita bisa tertular kesolehannya. Kalau
syair Opik itu ya, di lagu Opik itu mengatakan yang poin kelima itu kan obat hati itu berkumpullah dengan orang-orang soleh gitu. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu akan memberikan energi kesolehannya kepada kita. Yang tadinya kita kebiasaan kita adalah kebiasaan yang tidak baik, dari kumpulan orang-orang soleh itu akan tertular kebiasaan yang baik gitu, ya kan? Dan teman itu kan tentu memberikan pengaruh ya Mbak kepada kita gitu. Jarang lah kalau kita berteman tidak memberikan efek apa-apa kepada temannya gitu ya. Nah, teman yang soleh itu akan selalu menasihati dan menyemangati kita kepada kebaikan ya. Maka dalam Quran surah An-Nasr gitu ya, Allah juga Quran surah Al-Asr gitu ya, Allah di sana mengatakan Allah berfirman gitu bahwa sesungguhnya orang-orang yang soleh itu saling menasehati dalam kebaikan, ya kan? Wal'as innal insana lafi khusr, katakan di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali gitu ya, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mereka menaati dan mengerjakan amal soleh dan menaati kebenaran, dan juga menasihati supaya menetapi kesabaran gitu. Maka inilah gitu ya anjuran dalam Islam ketika kita ingin memilih teman, yaitu teman yang soleh. Mungkin itu dulu Mbak Eno, nanti kita lanjut lagi untuk poin berikutnya insyaallah. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan, dan rekan Raw tentunya masih bersama dengan Eno dan juga Ustazah Ummu Ulia. Dan kembali yang mengingatkan, tema kita di hari ini adalah mencari teman akrab, why not? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah beberapa pertemanan di zaman Rasul yang sangat menginspirasi kita semua. Dan untuk Ustazah, kepada Ustazah dipersilakan untuk melanjutkan. Baik, kita lanjut ya. Maka oleh karena itu, pegang eratlah sahabat yang soleh gitu ya. Kalau kita sudah mempunyai sahabat atau teman akrab, teman karib yang dia ternyata mampu memberikan efek ataupun dampak yang luar biasa pada perubahan diri kita, maka pegang eratlah itu ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara seiman yang soleh. Sehingga apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat gitu. Jadi ya, namanya persahabatan, pertemanan kan terkadang bahkan kita yang bersaudara kandung sekalipun tidak bisa jadi teman akrab gitu ya, atau teman sahabat atau sahabat. Kenapa? Karena sering berantem, nggak saling percaya gitu kan, saling iri, saling dengki, luar biasa gitu. Nah, padahal seharusnya memang kalau yang namanya teman, kalau kita sudah satu rahim gitu ya, lahir dari rahim yang sama, kemudian seiman, ini lebih mudah sebenarnya gitu ya, kita menjadi teman akrab ataupun persahabatan gitu. Tapi yang faktanya di lapangan tidak semuanya demikian gitu ya. Sehingga kalau kita memiliki tadi teman yang soleh seperti kata Sayyidina Umar, maka peganglah erat-erat, karena ternyata itu adalah salah satu kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada seorang muslim setelah kenikmatan Islam gitu ya. Nah, seperti tadi sampaikan bahwa kenapa kita harus memilih teman yang soleh gitu ya, bahwa orang yang soleh itu rajin mendoakan saudaranya gitu ya, dan ketika dia mendoakannya tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya akan mendengarkan doa orang-orang ataupun doa sahabat kita yang soleh tadi untuk kita. Dan kelak di yaumil akhir kita juga akan dikumpulkan dengan sahabat-sahabat ataupun teman-teman akrab kita di dunia ya kan, yang mencintai kita tadi karena Allah, kemudian yang membantu kita taat kepada Allah, dan kita pun mencintainya juga karena Allah gitu. Nah, karena dalam hadis juga dikatakan gitu ya, almar'u ma'a man ahabba gitu ya, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai gitu. Dan tentu berbeda gitu ya, cintanya orang yang soleh dengan cintanya orang yang salah gitu. Kalau orang yang soleh tadi mencintai sahabatnya itu tidak memberikan peluang untuk sahabat yang lain itu terjerumus ke dalam kemaksiatan gitu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, bagaimana nanti adanya peristiwa yaumil akhir terkait dengan persahabatan atau pertemanan, ternyata luar biasa gitu ya. Ada satu hadis yang mengingatkan kepada kita bahwa ketika gitu ya,
ketika ada saudaranya yang berada dalam neraka pada hari kiamat, ya, maka orang yang berada, sahabatnya yang berada dalam surga itu memohon kepada Allah, wahai Tuhan kami, mereka itu, maksudnya sahabat tadi yang ada di neraka, pernah berpuasa bersama kami, pernah sholat bersama kami, dan juga pernah haji. Maka Allah akan mengatakan, keluarkanlah gitu ya kepada malaikat yang menjaga neraka, untuk apa? Keluarkanlah mereka dari orang-orang yang kalian kenal gitu. Jadi dengan kita mengatakan, ya Allah, itu dulu sahabatku di dunia, kami pernah puasa bersama, kami pernah sholat bersama, kami ngaji bersama, kami haji bersama gitu ya. Nah, ternyata Allah memberikan jawaban dari doa temannya atau teman solehnya tadi itu dengan mengatakan, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal. Sehingga tadi gitu ya Mbak, bahwa pertemanan ini dampaknya luar biasa, bukan hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Para mukminin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang dibakar sampai lututnya. Kemudian orang mukmin itu melaporkan kepada Allah, ya Tuhan kami, orang yang Engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka sudah tidak tersisa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman gitu ya, kembali lagi, keluarkanlah yang masih memiliki iman seberat dinar. Maka dikeluarkanlah orang mukmin banyak sekali yang disiksa di neraka. Kemudian mereka melapor lagi, wahai Tuhan kami, kami tidak meninggalkan seorang pun yang Engkau perintahkan untuk dientas. Hadis riwayat Muslim nomor 183. Jadi luar biasa gitu ya, efek dari pertemanan, persahabatan, pertemanan akrab dengan orang-orang yang soleh gitu ya. Mereka bukan hanya mendoakan kita di dunia, bahkan nanti di akhirat pun mereka tetap mencari kita gitu. Ini luar biasa ya Mbak gitu. Ini betul-betul hadis yang sangat menyentuh kita gitu kan. Sahabat yang bahkan tidak sedarah dengan kita gitu, tetapi peduli, betul-betul peduli dengan kita, dan bahkan nanti ketika kita di neraka pun dia akan mencari kita. Dengan doanya, izin Allah akan mengangkat kita dari siksa neraka karena doanya kepada kita gitu. Di mana kita cari teman seperti ini ya gitu ya Mbak, yang betul-betul dia tulus lillahi ta'ala, bukan karena tadi adanya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga membuat kita dengan dia bertemannya hanya ketika ada perlunya saja gitu ya. Kalau nggak ada perlunya, dia meninggalkan kita seperti itu. Nah, maka janganlah berteman tadi ya dengan orang-orang yang melakukan banyak kemaksiatan. Kenapa? Karena tadi bagaimana dia akan mendoakan kita kepada kebaikan, sementara dirinya saja tidak bisa berubah gitu ya, atau sementara dirinya saja tidak dia doakan gitu. Sehingga mencari sahabat yang baik itu agar apa? Agar tidak menyesal di kemudian hari itu ya. Jangan sampai ketika kita memiliki teman itu ternyata adalah teman yang menjerumuskan kita ke dalam neraka, bukan teman atau sahabat yang mendoakan kita, dan bahkan dengan izin Allah doanya itu nanti bisa menarik kita dari siksa neraka gitu. Nah, itu Mbak Eno, alhamdulillah untuk topik kita pada siang hari ini terkait dengan mencari teman akrab, why not? Baik, kalau begitu kita rehat sejenak dulu saja sebelum nanti kita closing statement ya. Baik, kalau begitu rekan Rau tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Rau, kita sudah memasuki sesi terakhir di hari ini dengan tema mencari teman akrab, why not? Dan kepada saja langsung saja yang mempersilahkan. Baik, jadi sebagaimana tadi sudah kita bahas gitu ya, bahwa untuk sesi closing statement ini, bahwa yang pertama itu mencari teman di dalam Islam yang kita ingin jadikan dia teman karib atau teman dekat, itu sesuatu yang memang itu hal yang disukai gitu ya di dalam Islam, sehingga kita memiliki tadi teman-teman sahabat ataupun sahabat di sekeliling kita yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Tentunya tadi teman akrab yang harus kita jadikan adalah teman yang soleh gitu ya, atau yang soleha seperti itu, karena tadi dia akan peduli kepada kita lillahi ta'ala dan akan mengingat kita dunia akhirat, bukan hanya di dunia tapi nanti juga di yaumil akhir
tentunya dengan izin Allah dia akan mencari kita gitu ya, bahkan sampai ke neraka seperti itu. Dan tentu sangat berbahaya gitu ya ketika kita tidak berteman dengan orang soleh, atau bahkan menjadikan orang yang tidak paham terhadap agama atau bukan orang yang soleh sebagai teman akrab. Kenapa? Karena kita hanya akan membuang-buang waktu gitu ya, tidak penting kan. Terkadang harus sana harus sini tapi nggak jelas mau ngapain gitu ya, sholatnya lupa gitu, puasanya saking kecapeknya jalan saja nggak puasa gitu ya, dan sebagainya gitu. Dan dia akan mempengaruhi pemikiran dengan paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Tentu kalau nggak sholat kan bertentangan dengan Islam gitu ya. Diajak ngaji malah kita ngajak ngaji misalnya kan ke kajian, yuk kita kajian gitu hari Minggu, justru malah dia mengatakan, ngapain kajian gitu ya, gak usahlah kajian, bagus kita pergi kemana gitu, dan nanti kita di sana mabukhan gitu ya. Nah kemudian apalagi kalau mengajak kepada kekufuran, kejahatan, dan juga kemaksiatan gitu ya. Oleh karena itu, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang kita gitu ya untuk menjadikan orang-orang yang benci kepada akidah Islam, kepada kaum muslimin sebagai teman, apalagi teman akrab gitu ya. Tentunya kita lihat ini sesuatu yang sangat bertolak belakang hari ini gitu ya, dengan apa yang diperintahkan oleh Islam dengan fakta yang terjadi di lapangan. Justru terkadang kita yang muslim tidak nyaman bersahabat dengan sesama muslim kan gitu ya, atau bahkan cari-cari jalan bagaimana agar bersahabat dengan orang-orang yang membenci bahkan memerangi kaum muslimin gitu ya. Atau misalnya contohnya kita katakan sebagai penguasa-penguasa negara-negara muslim yang sudah jelas-jelas gitu ya, Zionis itu sangat benci dengan Islam, tapi tetap aja cari-cari jalan gitu ya bagaimana agar bisa melakukan pertemanan dengan negara Zionis penjajah seperti Israel gitu. Dan ini adalah sesuatu yang nantinya akan mereka minta pertanggungjawaban di yaumil akhir gitu ya. Oleh karena itu, maka ketika ingin mencari teman, maka kenalilah atau pahamilah petunjuknya. Teman bukan sembarang teman gitu ya, tetapi atau bahkan dia ternyata teman tapi setan gitu ya. Yang kita cari adalah teman tetapi dia adalah teman yang memang mengajak kita kepada kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah, dan nantinya dia tetap mengingat kita di yaumil akhir dengan doa-doanya dan juga dengan pertolongannya. Nah mungkin itu untuk closing statement kita, Mbak Eno. Baik, terima kasih kepada Ustazah yang sudah memberikan pemaparan terkait teman akrab yang harus kita miliki sebenarnya. Iya, betul. Baik, kalau begitu rekan Raul sepertinya sudah terbersit satu orang di benak rekan Raul semua ya. Mungkin pertahankan ya jika rekan Raul semua mungkin sudah memiliki, atau bagi yang belum boleh dicari dari sekarang ya. Benar. Baik, kalau begitu terima kasih untuk semuanya, dan akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.